Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri yang soleh soleha yang hebat, marilah pada pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik putra putri, hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 6. Nah ini kita simak. Merawat diri sendiri merupakan salah satu tugas di rumah. Contoh kegiatan merawat diri sendiri adalah makan tepat pada waktunya, membersihkan tempat tidur, dan menjaga kesehatan. Jadi contoh merawat diri sendiri, kita itu harus merawat diri sendiri. Contohnya yaitu dengan makan tepat pada waktunya. Itu supaya kita nggak sakit dan tetap segar tubuh kita. Membersihkan tempat tidur. Nah, supaya bersih tempat tidur kita. Kalau bersih itu insya Allah nanti kita tetap sehat karena terhindar dari kuman-kuman atau dari penyakit ya. Nah, karena kan kalau kotor itu kan disukai kuman, ya, disukai yang membuat kita nggak sehat, binatang-binatang, lalu kuman-kuman. Nah, maka dijaga kebersihan tempat tidur dan juga termasuk rumah juga. Menjaga kesehatan. Nah, kesehatan kita harus kita jaga. Jadi cara menjaga kesehatan itu ya seperti dengan rajin olahraga, lalu menjaga kebersihan tubuh dengan mandi 1 hari 2 kali, pagi sore, ya, lalu menggosok gigi sebelum tidur, setelah makan. Nah, itu contoh cara menjaga kesehatan. Ayo mengamati, apakah kegiatan pada gambar-gambar tersebut sudah kamu lakukan di rumah? Apakah kamu sudah memenuhi tugas sebagai anak? Nah, ini sedang mencuci. Ini sedang menyiram atau merawat tanaman. Nah, ini bisa dilakukan di rumah kalau anak-anak sudah bisa ya. Bisa mencuci, bisa juga dengan merawat tanaman, menyiram tanaman. Nah, nanti kalau belum bisa, misalnya mencuci belum terlalu bisa, ya bisa minta bantuan diajari ayah ibu. Nah, seperti itu. Ini juga bisa diajari ayah ibu kalau dalam merawat tanaman, menyiram. Nah, kalau nanti sudah terbiasa, nanti anak-anak bisa mencuci sendiri, bisa menyiram, merawat tanaman sendiri. Kemudian sekarang ke bawahnya. Nah, ini adalah dengarkan dan ikuti guru membaca percakapan berikut ya. Ini judulnya tugas utama Ino. Nah, Ayah dan Ino sedang bercakap-cakap. Ayah bercerita tentang masa sekolah dulu. Ini ayah berkata, dulu ayah selalu berjalan kaki ke sekolah. Lalu Ino bertanya, apakah ayah tidak lelah sampai ke sekolah? Ayah menjawab, tidak, karena ayah sudah terbiasa. Ino kemudian berkata, wah beruntung sekali, Ino tidak harus berjalan kaki ke sekolah. Ayah bicara lagi, tentu oleh karena itu Ino harus semangat pergi ke sekolah. Nah, ini masih ada lanjutannya. Ino berkata lagi, tentu ayah, Ino akan selalu semangat pergi sekolah.
Ayah berkata kembali, jangan lupa tugas utama Ino adalah belajar. Selain belajar pelajaran, Ino juga belajar merawat diri sendiri. Ino menjawab, baik ayah, Ino tidak akan lupa nasihat ayah. Nah, seperti itu. Kemudian kita jawab pertanyaannya dari bacaan tersebut. Siapa yang melakukan percakapan? Nah, yang melakukan percakapan adalah Ino dan ayahnya, atau Ino dan ayah, maksudnya ayahnya, atau ayah dan Ino sama. Bagaimana ayah Ino berangkat ke sekolah? Berjalan dengan berjalan kaki. Atau ayah Ino pergi ke sekolah dengan berjalan kaki atau dengan jalan kaki. Yang ketiga, mengapa ayah tidak lelah sampai ke sekolah? Karena ayah Ino itu tidak lelah sampai ke sekolah karena sudah terbiasa. Nah, mungkin di awal-awal agak lelah, tapi karena sudah terbiasa jadi tidak lelah. Jadi ini karena sudah terbiasa. Apa tugas utama Ino? Ya, di sini ada tugas utamanya belajar. Tulislah tugas merawat diri sendiri. Nah, tugas merawat diri sendiri contohnya membersihkan tempat tidur yang tadi itu, tidak terlambat makan. Nah, lalu misalkan lagi rajin atau olahraga secara teratur. Nah, lalu mandi 2 kali sehari. Bisa juga lalu menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Nah, bisa juga ditambah yang lain. Silahkan anak-anak menuliskan yang lain boleh. Nah, kemudian selanjutnya ini ayo tulislah tugas utamamu sesuai dengan percakapan Ino dan ayah. Nah, tugas utama dalam percakapan tersebut adalah belajar. Tugas utama, jadi di sini bisa dituliskan tugas utamaku sebagai siswa atau pelajar adalah belajar. Nah, selanjutnya ayo berlatih. Nah, kemarin Nino dan Ibu membeli beberapa alat tulis. Perhatikan alat tulis Ino berikut harganya. Perhatikan alat tulis Ino berikut harganya. Nah, ini ada buku, pensil dan seterusnya. Di sini ada harganya. Nah, penulisan kemarin diingat-ingat kembali untuk menuliskan nilai uang rupiah seperti ini. Rp di depan, simbol uang rupiah, lalu ditulis nilainya 4.000 itu 4.0-nya 3. Jangan lupa dikasih koma 02 di belakangnya yang menunjukkan dalam menulis bilangan rupiah. Nah, ini seperti itu ya. Nah, yang lain sama atau ini ya. Tulislah 5 kalimat perbandingan harga barang tersebut. Gunakanlah dengan lebih mahal atau lebih murah. Contoh, harga buku lebih mahal daripada pensil. Ini harga buku lebih mahal dari harga pensil. Nah, ditulis di sini. Nah, bisa contoh yang ini contoh. Lalu yang nomor 1 anak-anak bisa contohnya harga pensil lebih murah daripada harga rautan. Nah, ini nomor 1 contohnya. Yang lain bisa anak-anak tulis di sini, sesuaikan dengan harga di sini. Nah, ini hanya 5 anak-anak. Ini bisa banyak sekali anak-anak bisa menuliskan di sini. Selanjutnya Ino disuruh ibu membeli barang-barang berikut. Bantulah Ino membayar dengan melengkapi jumlah uang. Nah, ini tadi harga pensil 1.000, berarti ini tulis 1, boleh pakai huruf atau pakai angka atau bilangan ya boleh. 1 uang logam 1.000 karena harga pensil 1.000. Lalu harga lem tadi 1.500, berarti 1 lembar
uang kertas 1000 dan 1 lembar uang logam 500. Lalu harga buku 4000, berarti di sini 2 lembar uang kertas 1000 dan 1 lembar uang kertas 2000, maka jumlahnya 4000. Lalu yang harga tas 75.000, maka di sini 1 lembar uang kertas 50.000 dan 5 lembar uang kertas 5.000. Kalau dijumlah 75.000, seperti itu. Kemudian kita akan menyanyikan lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Bisa juga diiringi dengan tepuk tangan atau tepuk paha, tepuk jari, bisa jentik jari. Nah, tepuk jentik jari, tepuk paha, tepuk jari, silahkan. Atau juga dengan suara meja ya, tepuk meja ya boleh. Kita nyanyikan pepaya, mangga, pisang, jambu dibawa dari pasar minggu. Di desa banyak penjualnya, di kota banyak pembelinya. Nah, tuh. Nah, ini tepuk tangan, jentik jari, petik jari atau jentik jari ya. Petik, kalau petik jari ya ini ya, petik jari. Nah, mungkin ini maksudnya petik jari ini saya kira. Coba dilihat, kita lihat, kita berbesar. Nah, jentik jari. Nah, mungkin petik jari ya. Ya pokoknya petik jari kan begini. Tepuk paha. Paha itu bagian kaki atas. Bisa diiringi dengan seperti itu. Atau bisa juga diiringi dengan nih pakai meja. Nah, tepuk meja atau benda yang lain, pakai ember, pakai alat yang bisa mengiringi, alat musik yang bisa mengiringi, alat musik yang barang yang seperti alat musik, tapi itu bukan alat, ya bisa ya alat-alat biasa, tapi kita jadikan alat musik ya. Benda yang kita jadikan alat mengiringi ya. Mungkin itu aja pertemuan kali ini, putra putri. Kita akhiri membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.